Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Balik lagi di podcast Kotak Masuk Kembangkan wawasan dengan canda. seperti yang di sini. Wih, ada MRT ya. Ya, Keren pas ya. banget ya kita. Ya. Ini berapa kali take nih kita nih? Tapi kita salam dulu untuk teman-teman podcast Kotak Masuk. Halo semua. Ya, ini thank you nih ya udah setia mendengarkan podcast Kotak Masuk. Ya, kita selalu berusaha untuk menyajikan ini ya, info-info terbaru nih. Tapi di Terutama santai. kayak lagi rame nih bulan-bulan ini nih, banyak orang yang membuat istilah yang gue kadang-kadang masih belum ngerti. Apa tuh? Deflasi. Deflasi. Itu tuh yang gue paham. Ah. Kadang-kadang kan namanya inflasi. Ya. Mungkin teman-teman juga selalu dengar inflasi Indonesia di angka 1,5, di Ya. angka 2% ya kan. Tapi ini agak beda nih Nick akhir-akhir ini. Nick. Apa sih itu Nick deflasi Nick? Oke, jadi mungkin biar gampang jelasin inflasi kali ya. Nah, itu Samain persepsi. Ini gitu. yang IPK-nya 277 lawan 3,8. Gimana Pak Niko? Coba cerahkan saya Pak. Ya kita kan biasanya kan pakai bahasanya jangan terlalu yang tinggi lah ya, yang Oke, awam ini gitu. Grassroots banget. Grassroots. Anjing. Jadi kalau inflasi itu sederhananya kan sebenarnya kenaikan harga ya Oke. bahasa. Jadi cara menghitungnya gimana? Jadi pemerintah itu sebenarnya secara rutin mengumpulkan data konsumsi atau data harga gitu. Jadi betul. nah data konsumsi itu dibikin kayak baskets of goods. Jadi kayak Moses gitu ya di daerah Tangerang lu berarti ya. Nah itu kira-kira konsumsi lu bulanan tuh apa aja sih komponen di dalamnya Ya. gitu. Misalnya ada ayam, ada daging. Nah itu nanti jadi kayak pembobotan. Nah itu dicek juga dengan harga yang sedang dijual di pasar-pasar. Oke. Gitu. Jadi ketahuan nih. Jadi kita bisa lihat kira-kira secara konsumsi Moses itu kalau beli barang dengan harga pasar dan konsumsi barang-barangnya itu setiap bulan ada nggak sih kenaikan harga gitu. Dengan mengasumsikan kuantitinya sama. Jadi dengan kuantiti yang sama apakah ada indikasi kenaikan harga naik. gitu. Oh, Jadi itu namanya inflasi. Nah, berarti harusnya bagus dong namanya deflasi. Benar. Jadi secara logika nih Iya kan. dong. Kalau deflasi itu kan artinya ada penurunan harga Betul. gitu. Jadi kalau hari ini misalnya beli ayam gitu ya. Misalnya awal tahun itu 20.000, sekarang Ini jadi ayam potong ya sekali lagi ya. 20.000 rupiah ayam potong. Harus betul, dijelaskan. benar. Iya, iya. Ya. Misalnya. Gitu ya. Nah, sekarang mungkin jadi kayak 19.800 atau jadi turun gitu 19.700. Ini bukan karena tanggal cantik ya? Bukan gitu. Jadi secara psikologis mungkin gue balik sedikit ke inflasi gitu ya. Oke. Kenapa sih kok terjadi inflasi gitu loh? Jadi secara normal lah, misalnya lu pebisnis juga kan. Gue juga lagi mencoba merintis bisnis lah gitu. Mantap. Nah, jadi inflasi itu terjadi karena lu sebagai pebisnis lu punya suatu kepercayaan diri. Barang gue laku nih, ya kan? Lu produksi misalnya pisang goreng lah ya. Biasanya lu produksi 100 per hari gitu ya, 100 piece per hari. Habis terus nih. Berarti barang lu laku kan? Ya. Nah, itu artinya lu melihat sebenarnya banyak orang yang rela beli pisang goreng lu di harga misalnya nih 2.000 gitu kan. Oke, terus sekarang udah jalan setahun, nah lu mau bikin menu baru nih. Istilahnya tuh daftar menu lah ya. Ya. Kira-kira mau gue pasang di harga yang sama nggak gitu. Nah, padahal sementara UMR naik. Oke. Iya kan? Harga minyak goreng juga naik. Harga minyak goreng juga naik gitu kan. Jadi lu nggak mau harus naikin juga tuh harga pisang goreng lu gitu. Jadi ada faktor-faktor yang sifatnya itu memang dari ada kayak pemerintah punya program, UMR-nya naik, kita juga harus adjust gitu. Karena asumsinya pendapatannya naik, belanjanya harusnya naik. Benar. Biar ekonominya juga naik. Gitu. Jadi kan lu kan mau cuan lu tetap sama kan gitu. Nah, minimal sama. benar. Jangan turun. Malah kalau bisa lebih baik gitu kan. Nah, Quantum leap. Nah ini terjadi juga di barang-barang yang mungkin bisa kita bilang agak jarang nih. Jadi misalnya kayak lu punya pisang goreng misalnya ya. Pisang goreng lu tuh terbuat dari tepung yang gluten free misalnya gitu. Rendah gula gitu. Jadi semakin spesifik dan semakin unik itu sebenarnya
jadi keuntungan buat lu. Artinya gini, lu punya fanbase nih. Yang sebenarnya kalau lu pasang di harga biasanya lu pasang 2.000, lu pasang 3.000 juga mereka kan beli. Oh, gitu. pantesan sekarang banyak makanan-makanan yang ngejarnya uniqueness-nya nih kayak. Ngejarnya uniqueness-nya. Jadi rasa udah jadi baseline. Benar. Ibaratnya udah wajib rasa enak. Iya, benar. Tapi keunikannya itu tuh beda lagi ya Beda harganya. lagi ya? gitu. Jadi oke, kalau oke. selama demand atau permintaan terhadap barang lu tuh lebih tinggi gitu ya daripada suppliernya gitu ya. Pasti lu punya ada ya. Secara rasional ya, kan bahasa ekonomi kan sebenarnya kan rasional Betul. kan. Itu lu akan naikin aja harganya, tuh orang juga masih mau beli kok. That's gitu. why namanya inflasi. Namanya inflasi. Tapi kalau inflasi yang kita baca di berita itu sebenarnya pemerintah udah punya kriterianya. Yang masuk ke dalam komponen inflasi itu ya bukan Pisang goreng tadi. Iya ada bawang BBM, merah, bawang putih, cabe Iya, iya. gitu. Daging lah terutama ya. Benar. Ya, Nah, jadi tadi kan message-nya kalau inflasi itu kenapa bisa naik? Ya karena ada misalnya UMR naik plus selama masih ada kebutuhan atas barang lu akan cenderung akan menaikkan. Nah, Oke. sekarang lu sebagai pembisnis ya. Misalnya nih, lu bikin pisang goreng nih 100. Yang kejual cuma 80 nih. Wah, Per hari, ya kan? Kira-kira 20 sisanya lu apain? gua makan. Gampang Bener. aja. Gua Tapi- makan. Kolesterol ya gitu. Kolesterol. Nah, biasanya kan lu malam-malam Diabetes. jam 8 jam 9 Laper. Dalam jam 9 lu kasih diskon. Gitu kan. Kayak ada satu toko tuh yang supermarket besar Jepang. Iya. Yang kalau beli sushi jam 9 malam ke atas, diskon 20%, 25%. Biasanya diskon tuh. Cuman gue pernah tuh Apa? dateng nggak diskon. Soalnya barangnya udah mau habis. Iya berarti kan kayak gitu kan Nick? Iya, Jadi iya. ini kan hukum supply and demand juga. Benar. Ya kan? Oh jadi ada diskonnya kan? Ada diskon. Tapi itu kan gambaran gampangnya ya. Tapi sebenarnya situasinya adalah kayak kemarin pernah nggak kedengeran ada kol atau kubis ya. Yang panennya tuh panen raya. Sepanen-panen rayanya sampai nggak keserap di market. Oh iya iya. Nggak ada yang nggak pembelinya nggak sebanyak itu. Akhirnya mereka kan istilahnya frustasi, bahkan ekstrimnya sampai ngebuang hasil panennya gitu loh. Karena jadi harga jadi murah. Jadi kayak misalnya tengkulak kan supply chain ya, kita bisa Betul. supply chain nih. Dari petani itu kan dia panen katakanlah 1 ton gitu ya. Normal 1 ton, kemudian dia jual ke tengkulak gitu. Karena tengkulak mau barangnya bagus jelek, pokoknya 1 ton gua hargain sekian lah, 100.000 misalnya gitu. Nah, tengkulak ini mungkin punya 10 petani. Jadi 10 ton nih tiap hari dia beli gitu kan. Artinya kan 10 ton kali 100.000, sejuta nih. Dia punya budget, gue punya budget sehari 1 juta. Terus tiba-tiba panen raya kan. Jadi 2 ton. Gue mesti beli nih. Budget gue cuman 1 juta. 1 juta. Ya gak mungkin gue kasih 1 juta sih, tapi gak mungkin juga 2 juta. Oke. Gitu. Jadi kan akhirnya karena supply-nya terlalu banyak, pembelinya sedikit, petaninya kan jadinya ya harus jual lebih murah. Ya, gitu mungkin kan. yang kalau teman-teman ini kan petani kan kita ngomongin bahan pokok ya Nick. Bahan pokok. Mungkin teman-teman bisa ngelihat outlet-outlet lah Ya, atau fashion store. benar. Ya baik itu bekas ataupun yang ori gitu ya. Beberapa kan juga lebih banyak nih di bulan Mei sampai Agustus kalau sadar atau tidak sadar Ya. lah ya. Itu banyak yang diskonnya tiba-tiba cukup masif. Benar. Kalau gue lihat ya. Ya. Jadi bukan hanya untuk ngelepas yang tren bulan biasanya kan winter, Ya. summer season Ya. ya kan. Sekarang enggak. Jadi brand-brand sepatu, kaos, semua fashion juga mengalami hal yang sama. Betul. Jadi asumsinya adalah supply barangnya banyak, Benar. tapi beli itu nggak banyak. Benar. Simpelnya gitu aja. Benar. That's why namanya deflasi. Jadi Jadi itu secara agregat satu Indonesia itu mengalami deflasi. Tapi balik lagi namanya deflasi itu kan satu angka. Ya. Nah, di dalam angka itu banyak komponen-komponen yang di dalamnya lah gitu. Nah, mungkin biar agak sedikit pinter dikit nih ya. Anjir. Iya Jadi benar. berita terakhir itu kan dari BPS, Badan Pusat Statistik. Yang baru diganti kan langsung kan kepalanya. Ya, Pasti PLT nih. betul. Jadi Saya di sudah duga. bulan September 2024 kemarin, baru banget ini tuh kan kita mengalami deflasi. Nah, ini menunjukkan deflasi 5 bulan secara berturut-turut. Betul. Nah. Berarti nggak bagus ya? Sorry, inflasi deflasi itu. Kita selesaikan dulu nih. Oke, siap. Karena kita bisa lihat dari 2 sisi. Oke. Jadi deflasinya itu dilihat dari bulan ke bulan. Jadi grafik harga dari bulan ke bulan gitu. Nah, inflasi atau deflasi itu kadang juga dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu. Year on year. Year on year, Anjay. anjay gitu kan. Jadi yang dibilang terjadi deflasi 5 bulan berturut-turut itu adalah
perubahan harga dari bulan ke bulan. Jadi ya dari bulan Mei itu sudah harganya itu turun dari bulan April. Jadi April ke Mei turun, Mei ke Juni turun, Juni ke Juli turun, sampai terakhir Agustus dan September itu turun. Dan sebenarnya tetapi secara year on year, mungkin yang tadi ya. Jadi kalau bulan September itu adalah deflasi 0,12%. Oke. Tapi kalau kita lihat year on year dibandingkan September 2023 itu kita masih inflasi 1,84%. Oh, jadi September tahun lalu ya dibandingkan inflasi 1, ya, jadi indeks harga konsumen gitu ya 2 September 2024 dibandingkan September 2023 itu masih bertumbuh 1,84%. Oh, dikurang langsung ya? Ya, selisihnya aja. Nah, jadi sementara kalau kita lihat agak sedikit kita lihat dari awal tahun nih, dari Januari sampai September, Indonesia tuh masih terhitung inflasi 0,74%. Masih bagus dong? Masih bagus. Jadi sebenarnya grafiknya tuh kayak dari Januari, Februari, Maret itu naik. Nah, tapi dari Maret, April itu mungkin landai, April, Mei, Juni sampai ini tuh turun gitu. Jadi ini buat teman-teman juga nih, jangan kita langsung terpancing, deflasi ini udah 5 bulan berturut-turut, bakal kiamat. Benar. Jangan ke sana. Jadi kayak Niko tadi bilang, hitung dari Januari tahun lalu sampai September tahun lalu dibandingkan dengan Januari tahun ini sampai September tahun ini kan nih. Ya, jadi ya sederhananya mungkin yang paling gampang September ke September. September ya. Sama Januari awal tahun ini ke September tahun ini gitu. Itu gitu ya? Dua-dua itu angkanya masih positif. Selama inflasinya masih ibaratnya di atas 0,01 lah ya. Sebenarnya masih bertumbuh. Oh, good. Nah, tadi menjawab pertanyaan lu tuh, bukannya kalau harganya turun itu bagus ya, kita bisa beli lebih banyak gitu kan. Nah, tapi itu sebenarnya adalah sinyal agak sinyal kurang bagus gitu. Karena secara keseluruhan artinya pengusaha-pengusaha itu lagi dalam kondisi yang kurang baik. Oh iya dong, sebagai bisnismen lagi nggak enak kalau gue harus turunin harga. Bener, lagi nggak enak artinya kan merepresentasikan bisnis lu lagi mungkin perlu penghematan. Makanya kan ada cerita-cerita nih, ada karyawan yang di PHK. Iya. Gitu. Jadi demi agar bisa bertahan hidup gitu kan. Jadi di balik deflasi itu sebenarnya memang benar kita sebagai konsumen kan ya agak diuntungkan lah ya. Kalau sisi konsumen diuntungkan untuk membeli barang. Benar. Tapi kalau kita lihat secara ekonomi, pengusaha lagi sulit. Nah, kalau pengusaha lagi sulit, imbasnya adalah ke karyawan. Gitu. Jadi agak terhambat tuh istilahnya. Ngeri juga ya. Jadi untuk buat teman-teman memang kalau kita lihat di 5 bulan ini lagi banyak tadi ya pengurangan orang, mungkin ada usaha yang tutup juga. Benar. Karena ini faktornya apa nih? Kalau kita ngomongin inflasi kan kita pernah tuh ngomongin di awal tahun. Ya. Yang tentang Indonesian Outlook. Benar. Ya kan ada pemilu Amerika, ada peperangan. Nah, kalau deflasi ini kan berarti kan lebih ke arah penurunan harga nih. Ya. Nah, itu di Indonya tuh menurutnya yang dari sumber-sumber yang lo lihat apa? Secara ringkas ya, artinya kan orang mengurangi pembelian, Bang. Pasti. Ya kan, orang mengurangi pembelian sehingga walaupun sorry Nick, kayaknya istri gue tetap belanja online. Ini bahasannya beda lagi nih. Beda lagi ya? Beli online barangnya dari mana nih sumbernya? Nanti episode selanjutnya lain ya kita bahas ya gitu. Ini dulu. Jadi penyebabnya adalah orang jadi berkurang pembeliannya di domestik. Yes. Gitu kan. Akhirnya respon pengusaha adalah ya gue pokoknya harus tetap jual barang-barang gue nih, sehingga untuk bisa jual barang gue harus agak murahin dikit lah gitu kan. Biar duitnya muter. Nah, jadi yang pertama adalah orang mengurangi konsumsi. Nah, pertanyaannya kenapa orang mengurangi konsumsi? Gak punya duit lah. Duitnya berkurang, gitu kan. Duitnya berkurang atau ada yang kedua, apa? Dia punya ekspektasi. Contohnya gimana nih? Kayaknya agak susah nih tahun depan, atau dia merasa ada kecemasan. Jangan-jangan gue mau di PHK nih. Gitu. Atau jangan-jangan nanti misalnya kita bicara bonus nih, ya kan? Lu pernah ngerasain bonus kan? Dulu. Ya. Misalnya kita bakal dapat bonus nih sekian juta. Ya. Aduh, kayaknya ekonomi lagi susah, bonusnya turun. Berarti dari sekarang gue harus hemat. Mungkin dia bilang kayak jangan bonus, kita aja kerja masih bagus. Benar. Gitu ya. Gitu. Jadi ada memang mengurangi konsumsi, ada juga faktor ekspektasi. Jadi ada ekspektasi yang membuat dia harus melakukan saving. Nah, ada juga memang faktor uangnya berkurang tanpa dia sadari. Apa tuh? Diambil tuyul?
Nggak mungkin dong. Ada namanya ya inilah ya pinjaman online. Oh pinjol. Pinjol. Oh impactnya yang itu juga ya? Ada. Jadi kalau pinjol tuh kan kita seolah-olah berutang sama diri kita di masa depan. Ya. Gitu kan. Jadi normalnya nih kita misalnya gaji katakanlah 3 juta gitu ya. Ya kita kan konsumsi semaksimal mungkin 3 juta gitu kan. Nggak mungkin lebih. Tapi tiba-tiba sekarang dengan adanya fasilitas gitu ya untuk lu bisa belanja tanpa harus pusing tuh. Lu akhirnya beli-beli tuh. Beli apa akhirnya terakumulasi 3 juta lagi. Jadi lu sebenarnya uang lu 3 juta tapi daya beli lu 6 juta. Gitu kan. Nah 3 juta yang kedua ini sebenarnya adalah mengambil uang lu di next bulan depan gitu. Okay, Jadi bulan depan lu akhirnya ngutang lagi atau nyicil gitu kan. Ya, Jadi sama datang di lingkaran setan. benar, akhirnya cash lu secara real ya, secara itu ya berkurang tuh. Oke, jadi memang terkait deflasi ini juga nih kayak kalau pinjaman online ataupun judi atau pay later lah kita ngomongin lah. Pay later ini gue juga sharing nih ke teman-teman ada di beberapa info di Instagram juga. Ya. Bilang udah 26T bro. Pay later Indonesia. Serius? 7,9-nya yang dalam masa tunggu bayar. Itu maksudnya lewat tengah waktu tuh ya. Udah 8T. Mau Buset. jadi apa tuh pisang goreng nih kalau 8T nih. Hah? Ya, Gila ya, nggak lo? ya. Jadi itu mungkin salah satu faktornya kenapa jadi deflasi. Ya, Karena ya. kan lu punya hutang nih pay Benar. later ataupun kredit card lah. Hmm. Ya kan? Ketika lo udah tahu nih gue akan ditagih kredit card bulan Betul. depan 3 juta yang tadi Niko bilang, ya Ya. kan? Gue mau bayar dari mana? Bener. Ya dong. Kalau gue minjem pinjol ilegal lagi, bunganya kan lo lihat, Bener. ya kan? Nah, mungkin ini yang ngebuat bahwa daya beli masyarakat kita berkurang. Ya. Nah, cuman kalau gue lihat konser, nah ini beda lagi. Nah ini kebutuhan ini ya Yang apa? Psikologis lah ya. Psikologis ya. Cuman tadi balik lagi, ketika lo misalnya mau beli barang, jadi mikir 2 kali ya nggak sih? Iya, Nik? benar. Karena lo punya pay later atau enggak lo punya credit card. Benar. Itu yang ngebuat salah satunya jadi deflasi. Jadi roda perputaran ekonominya jadi melambat. Gitu. Betul. Terus kira-kira selain itu apa lagi? Ada nggak nih penyebabnya? Ya mungkin juga ini ya kayak Pemilu ada nggak sih? Kan pemilu. ini kesimpulan gue sendiri ya pribadi ya. Iya. Pemilu itu yang justru membuat orang itu banyak konsumsi di awal tahun. Kemarin. Awal tahun ini 2024. Tahun 4. Terus? Jadi begitu banyak nih kucuran-kucuran. Aduh. Ini nih agak ngeri nih. Ya kan? Seperti kita bilang nih kucuran-kucuran uang kaget gitu lah ya istilahnya. Nah dari sisi pengusaha juga akhirnya secara rasional, orang jadi punya banyak duit nih. Gua naikin aja harga gua gitu harganya. Nah mumpung memanfaatkan momentum Januari, Februari pemilu. Nah Maret orang udah mulai, gue udah nggak ada uang lagi nih. Nah jadi mulai perlahan-lahan nurunin lagi tuh harganya tuh si pengusaha-pengusaha. Ini teori gue ya. Sama gue tambahin juga, mungkin dari teori gue, ini nunggu pelantikan. Bisa. Nunggu jajaran menteri. Karena Bisa. biasanya kalau bisnismen kayak gue kan juga nunggu regulasi. Contoh kita tahu ada regulasi kenaikan pajak. Benar. Tapi juga ada beberapa saat kemarin ada bakal mau diturunin atas PPh final kita. Dari 22% ke 20%. Oke. Ada juga tuh isu kayak gitu tuh. Oke. Itu kan yang ngebuat pengusaha wait and see. Benar. Ketika nanti jajaran kabinet dan pemerintahan yang baru dilantik, mungkin ya ini asumsi gue ya, ekonominya akan lebih kelihatan nih. Yeah. Kita mau ke arah kemana? Jelas nggak mungkin kegelapan dong. Kita kan menuju Indonesia Emas 2045. Sepakat. Jadi itu sih kayak termasuk juga kan tadi lu bilang PPh diturunkan untuk, tapi kan sifatnya menambah daya beli gitu kan. Betul. Tapi ya kita juga tahu PPN juga akan naik gitu kan. Yes. Jadi 12%. Walaupun masih ya tadi ya wait and see semua. Wait and see. Karena kan lagi nunggu. Tapi feeling gua sih nggak akan jadi, bakal jadi gitu. Sama ada tapera juga kan. Tapera kan tetap jadi diberlakukan gitu ya. Jadi itu tadi istilahnya kita sebagai masyarakat itu dapat sinyal bahwa kita akan banyak kehilangan daya beli lah gitu istilahnya. Kayak ada potongan ini, ada tambahan pajak ini. Terus ya akhirnya kita sebagai dengan makhluk yang rasional kita akan defense kan, self defense kita dengan cara survival mode nyala lah. Ya dengan cara kurangi pengeluaran gitu. Nah, itu berarti udah tips gitu. nih ya. Jadi tips kita selama masa deflasi, 1, menabung. Justru menabung bikin deflasi, Bang. Enggak, tapi kan berarti kan mengurangi konsumsi bikin deflasi ya? Iya, jadi gini justru tipsnya agak kebalik. Gimana nih? Tetap belanja. Tapi
belanja barang-barang lokal. Gitu. Jadi justru kita harus menumbuhkan confidence, kepercayaan diri kepada produk lokal Gak Indonesia. usah terlalu takut gitu lah. Gak usah terlalu takut lu akan miskin. Gak usah akan terlalu takut lu mungkin kekurangan uang. Selama lu gak usah ini ya. Ini konteksnya makanan pokok. Terus kebutuhan misalnya yang primer gitu ya. Jalanin aja, gak usah takut gitu. Nah justru kalau lu misalnya mau ngurangin pengeluaran. Nah pilihlah pengeluaran yang menurut lu kurang penting gitu. Itu yang mungkin lebih pas. Coba gitu. gua ambil contoh ya. Ya. Berarti gua nih belanja misalnya ke pasar tradisional langsung. Benar. Gua belanja ya kebutuhan pokok lah. Betul. Nasi, kentang, daging, susu, semua lokal. Gua beli di Lokal, pasar. gak usah worry, belanja aja kayak biasa. Tapi nggak pay letter dong. Gak usah pay letter. Cash aja. Cash aja. Berarti gue ngurangin misalnya nonton konser. Betul. Ibaratnya nonton konser di luar negeri. Benar. Otomatis kan gue kan harus ngeluarin uang tiket pesawat, Benar. segala macam gitu ya. Oh, itu dikurangin ya? Aplikasi streaming, lu mungkin punya warna merah, punya warna Anjir, biru. Gua nambah lagi. Streaming gue 4 bro. Serius? Iya, streaming gua 2 lah ya, 2 gitu. Jadi itu dikurangin aja ya. Ya kalau misalnya mau prioritas potong, ya itulah gitu mungkin salah satu yang bisa dipertimbangkan. Anjir gue kejebak dong nih berarti. Gak apa-apa Bang, yang penting. Terus kayak beli baju, beli apa segala macam ya. Lu kalian yang paling paham lah ya. Kira-kira pengeluaran kalian komposisinya apa aja. Tapi yang sifatnya primer ya dan cash basis, jangan dan cash kredit. basis ya, itu jalanin aja seperti biasa gitu. Malah jangan dikurangin. Ya kasihan juga mungkin keluarga lu jadi harus ngirit-ngirit makan ayam, makan daging. Kayaknya bukan itu sih maksudnya. Karena gitu. semakin lo nggak belanja bahan pokok, sebenarnya deflasinya makin justru makin dalam gitu. Gila ya. Bisa Betul, beda Bang. begini ya. Betul, sama ya tadi tuh belilah produk-produk Indonesia. Nanti kita bahas di episode lain ya tentang barang-barang yang dari luar Indonesia. Nih episode ini nih bakal ngebuka semua wawasan lo deh. Ya. Karena kesimpulannya ya, ini lo tetap harus belanja, tapi lebih pintar lagi nih. Benar. Untuk memilih apa yang mau lo belanjakan dan dengan duit dari mana nih. Betul. Karena kalau duitnya tetap dari pay letter, lo akan kejerat di bunga. Nah, berarti lo harus pakai uang cash lo. Dan ini untuk teman-teman feel free untuk DM kita, WA kita, dan kita juga announce di dalam episode ini kita sudah punya grup Telegram. Jadi bisa dijapri lewat Telegram. Kita bisa diskusi ya, adu pemikiran, diskusi lah ya. Iya diskusi gitu. aja, sharing aja. Okay. Jadi kan gue juga sama Niko kan ini kan wawasan kita berdua. Kalau sampai ada 100 orang, 1000 orang yang saling membagi kan itu untuk kita semua. Betul. Untuk survive man. Di dalam keadaan ini kita harus bergandengan tangan. Jadi untuk bisa terus mendapatkan informasi tentang bagaimana bisa survive, jangan lupa subscribe podcast Otak Masuk di beberapa platform lah ya Bang. Ada Spotify, ada YouTube. Terus kasih rating, kasih like, komen juga gitu ya. Terus kita juga ada link Saweria. Ya siapa tahu kalian pengen traktir kita es batu. Betul. Sama yang paling penting di Spotify juga bisa ngerating Spotify kita. Bisa mungkin nanti kita buatin polling di dalam episode ini biar teman-teman bisa berinteraksi sama kita. Tetap semangat ya semuanya. Siap, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao. Bye-bye.